sebuah atau beberapa peristiwa yang melatar belakangi sebelum terjadinya Palagan Ambarawa. Nah, kita lihat selingkung peristiwa menjelang Palagan Ambarawa itu ada pertempuran Magelang. Jadi pertempuran itu, serangan itu dilakukan secara besar-besaran 1 November 1945. Namun sebenarnya peristiwa-peristiwa sebelumnya juga banyak terjadi di Magelang itu sendiri. Karena Ambarawa dan Magelang pada waktu itu dikenal sebagai kota pusat militer. Maka kondisi dan situasi Ambarawa dan Magelang itu memang harus segera dilakukan pembersihan, istilahnya dilakukan oleh pasukan sekutu. Nah, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Sokeh, yaitu tentang peristiwa di Kampung Tulung. Itu adalah salah satu saja dari peristiwa yang memicu pertempuran Magelang. Nah, apabila kita hubungkan dengan peristiwa Palagan Ambarawa, begitupun Palagan Ambarawa itu diawali dari insiden-insiden sebelumnya. Jadi kalau kita lihat menengok Magelang, itu ada insiden Gunung Tidar. Jadi ketika pagi hari, ya, ketika melakukan upacara, ada penembakan membabi buta dari tentara Jepang. Nah, provokasi yang dilakukan oleh tentara Jepang. Kemudian menggugurkan 5 pejuang kita. Kemudian ada juga insiden Hotel Nitaka, yaitu perobekan bendera merah putih yang dilakukan juga oleh tentara Jepang. Kemudian peristiwa lain seperti salah satunya yang dilakukan oleh pasukan Kido Butai. Nah, ini nanti yang akan kita bahas juga. Jadi kok kita perhatikan itu, sekalipun kita itu versus sekutu, tapi kita itu juga berperang melawan Jepang juga. Padahal kondisinya Jepang pada waktu itu adalah seorang yang kalah istilahnya. Tapi kenapa kok istilahnya Jepang itu juga masih sangat berpengaruh dalam peristiwa-peristiwa penting kita, utamanya dalam proses revolusi kita. Nah, selingkung peristiwa menjelang Palagan Ambarawa itu pertama pertempuran Magelang. Yang kedua adalah insiden pengejaran dan pencegatan sepanjang jalan Magelang Ambarawa. Itu 20 sampai 29 November 1945. Jadi itu cukup panjang, nggak cuma sekali 2 kali. Tapi peristiwa pentingnya itu 20 sampai 23. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, kalau kita sekarang mengendarai kendaraan ke Ambarawa, istilahnya dari Magelang ke Ambarawa itu kira-kira butuh waktu berapa jam? Nah, ketika kita perhatikan saat sekarang mungkin hanya sekitar 1 jam, tapi itu ditempuh oleh sekutu dalam waktu 2 hari 2 malam. Jadi tanggal 20 sampai tanggal 23. Nah, itu kan berarti apakah memang waktu itu sekutu sangat bersusah payah, tergopoh-gopoh sempoyongan untuk sampai di Ambarawa? Nah, itu tidak terlepas dari peristiwa insiden pengejaran dan pencegatan. Jadi tentara kita itu sangat aktif dalam melakukan pengejaran dan pencegatan. Nah, ini tentunya itu membuat shock tentara sekutu yang nanti akan kita bahas. Jadi kalau tentara sekutu itu dianggap sebagai raksasa Perang Dunia Kedua, itu ternyata membutuhkan waktu 2 hari 2 malam dari Magelang menuju Ambarawa. Nah, ini cukup surprise istilahnya untuk para tentara sekutu. Ternyata mereka bersusah payah hanya untuk berpindah kota dari Magelang sampai Ambarawa yang seharusnya sekalipun itu dengan long march itu tidak sampai 1 hari, Bapak Ibu. Tapi ternyata mereka mendapat gangguan yang luar biasa. Kemudian insiden pentingnya adalah terbunuhnya Letkol Isdiman. Nah, ini yang seringkali dianggap sebagai pemicu besar terjadinya pertempuran Ambarawa. Jadi Letkol Isdiman ini unik ya Bapak Ibu. Jadi Letkol Isdiman ini kan bawaan langsung dari Kolonel Sudirman. Jadi pada tanggal 26 November beliau mendapat mandat untuk mendapatkan penyerahan pasukan dari Batalion 1 Regimen 16 Bapak Imam Adroni. Nah, itu di SD Kelurahan sekarang. Nah, ketika penyerahan itu berlangsung, sudah tadi sempat disinggung oleh Mas Ulil, ada pesawat Mustang yang sedang patroli.
dan kemudian melihat adanya kumpul-kumpul dan juga ada kendaraan di sana, kendaraan militer. Nah, itu yang kemudian seketika itu juga membuat pesawat tersebut menembaki wilayah tersebut. Nah, di sana Letkol Isdiman tertembak di bagian kakinya. Ini sering Bapak Ibu dengar. Nah, ajudan Pak Imam Adrungi, Mayor Imam Adrungi juga tertembak. Nah, yang selamat waktu itu adalah Pak Mayor Imam Adrungi. Padahal kondisinya beliau berdua itu bersebelahan, Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu temuan juga baru ketika saya menulis buku saya dan Pak Supriyo Prianto yang tentang Mayor Imam Adrungi. Kemudian pembebasan Benteng Banyu Biru. Nah, ini juga kenapa kok Banyu Biru itu penting? Jadi ketika sekutu datang, wilayah SPN Banyu Biru itu dijadikan benteng pertahanan, gitu Bapak Ibu. Benteng di sini jangan diartikan hanya sebagai benteng Willem, benteng Van der Wijk dan lain-lain, gitu. Tapi benteng di sini adalah pusat pertahanan. Nah, di Banyu Biru sendiri itu memang cukup banyak interniran yang ada di sana. Jadi kalau camp interniran menurut data itu yang diambil dari almarhum Mas Aryono, itu reporter Storia, itu ada sekitar 5.000-an interniran di sana. Nah, itu terdiri dari orang tua, kemudian ex tentara sebagian, dan juga para wanita. Nah, kenapa Banyu Biru itu penting? Jadi pejuang kita, TKR maupun Laskar, berusaha untuk agar mengusir tentara sekutu dan Jepang pada waktu itu dari Banyu Biru. Karena Banyu Biru itu memiliki posisi yang cukup strategis. Dan Banyu Biru itu harus segera dikosongkan karena memang itu menjadi jalan bagi mereka untuk bisa melarikan diri ke daerah yang lain. Jadi itu memang sengaja dikumpulkan, ditutup di Ambarawa nantinya. Jadi mereka harus digeser ke utara. Itu seperti itu. Kemudian ada insiden di Gumuk Gambir. Itu sekarang kalau Bapak Ibu melewati jalan di wilayah Jambu, sebelum Jambu, itu ada Kopi Eva, restoran Kopi Eva. Nah, itu ada seberangnya itu ada sebuah kecil atau istilahnya disebut gumuk, nah itu ada Gumuk Gambir. Nah, insiden Gumuk Gambir ini cukup menarik karena inisiasi serangan itu tidak dari TKR, tapi justru dari para laskar dan pemuda setempat. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada waktu senggang, itu di atas gumuk ini itu ada TMP Kusuma Bantala. Itu adalah tempat untuk memperingati peristiwa di Gumuk Gambir ini. Kemudian yang terakhir adalah peristiwa Bebatan. Nah, ini peristiwa yang cukup heroik juga. Kenapa saya sebut heroik? Karena memang Mayor Suyoto pada waktu itu ditugaskan untuk memblokade logistik dari Semarang. Sehingga peristiwa Bebatan ini cukup membuat khususnya para pejuang ini ingin membalas dendam, istilahnya. Jadi bagaimana tentara yang hanya satu kompi pada waktu itu bersama pemuda setempat dan rakyat itu harus menghadapi pengmas pasukan sekutu yang bersenjata lengkap. Nah, ini yang membuat peristiwa Babadan ini menjadi penting dan tentunya harus dikaji lebih lanjut, karena sebenarnya menurut hasil riset saya, Mas Ulil, kemudian Pak Supriyo Prianto, monumennya itu sebenarnya bukan di Lemah Abang harusnya, karena peristiwanya itu tidak di situ, tapi di sekitar pabrik Nissin biskuit. Itu kalau Bapak Ibu menuju ke Semarang, itu lewat daerah Babatan pasti mencium aroma roti, itu adalah pabrik Nissin. Nah, di sekitar situlah peristiwa Babatan itu terjadi. Nah, selanjutnya pasukan TKR dan Laskar yang terlibat. Jadi ketika kita bilang glorifikasi, ya tidak juga nih Bapak Ibu kalau menurut saya. Jadi itu memang perjuangan pure dari masyarakat Jawa Tengah dan juga para tentara yang berada di Jawa Tengah. Jadi kalau di Jawa Timur itu mungkin Bapak Ibu melihat adanya pertempuran Surabaya, gitu. Kemudian di Bandung, di Jawa Barat ada Bandung Lautan Api. Nah, di Jawa Tengah Ambarawa ini juga melibatkan
hampir seluruh kesatuan TKR. Nah, yang terlibat itu adalah Divisi 5 Purwokerto, pimpinan Kolonel Sudirman, kemudian Divisi 4 Salatiga, pimpinan Kolonel GPH Jatikusumo, kemudian Divisi 9, pimpinan Kolonel Sudarsono, kemudian Divisi 10 Surakarta, pimpinan Kolonel Sutarto. Nah, jadi berkaitan lagi dengan Banyu Biru tadi, Banyu Biru adalah jalan bagi pasukan Divisi 4, Divisi 9, dan Divisi 10 untuk bisa mengepung kota Ambarawa. Jadi waktu itu pasukan Pak Mayor Imam Madroni di bawah pimpinan Kapten Sujai ditugaskan untuk memimpin pembebasan Banyu Biru. Nah, pembebasan Banyu Biru ini cukup heroik juga, Bapak Ibu. Jadi ternyata tentara Jepang itu menerapkan perang parit. Jadi kalau Bapak Ibu melihat Perang Dunia Kedua itu banyak menggunakan siasat perang parit. Nah, itu tentunya sangat menyulitkan pasukan TKR, gitu. Karena kalau kita melihat TKR itu sendiri itu jangan bayangkan seperti tentara sekarang, gitu. Satu personil membawa satu senjata, itu tidak. Satu senjata mungkin itu membawai 4 tentara. Satu senjata mungkin 6 tentara dan seterusnya. Nah, pada waktu itu kenapa kok yang dilibatkan adalah dari Batalion Pak Imam Madroni dari Divisi 5 Purwokerto? Karena pada waktu itu persenjataan mereka itu adalah yang paling lengkap. Nah, kenapa kok paling lengkap? Jadi berdasarkan hasil riset saya dengan Pak Sugio Prianto, ternyata di Purwokerto ini cukup menarik, Bapak Ibu. Tidak bisa saya bahas secara penuh, tapi di Purwokerto nanti ada penyerahan senjata oleh Jepang, dan itu tidak melalui insiden-insiden yang besar. Kemudian selain itu Purwokerto juga menjadi tempat peninggalan senjata terakhir dari pasukan Belanda sebelum Jepang datang. Nah, peninggalan itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh pasukan Divisi 5 Purwokerto, sehingga pada waktu itu divisi itu dianggap divisi yang paling kuat pada waktu itu. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang perang, itu tidak akan terlepas dari juga kesatuan laskar. Jadi ada beberapa laskar yang sering disebut di situ. Yang pertama adalah Kesatuan Hizbullah. Jadi pasukan Hizbullah ini salah satu laskar yang paling pemberani. Kemudian ada Tentara Rakyat Mataram. Ini pimpinan Bung Tarjo. Itu berdasarkan temuan saya dengan Mas Ulil. Itu ketika menulis ketika menulis Ambarawa Kota Perjuangan, itu adalah bahwa TRM ini ikut mengejar dan mencegat pasukan sekutu dari Magelang menuju ke Ambarawa. Nah, keberanian mereka itu juga dapat dilihat nanti di TMP Kusuma Bantala. Jadi mereka itu sampai memiliki sebuah paguyuban keluarga. Dan itu untuk mengenang perjuangan mereka, salah satunya adalah dibangunnya TMP Kusuma Bantala. Nah, yang gugur di sana itu kebanyakan justru dari AMRI, anggota AMRI, Angkatan Muda Republik Indonesia. Jadi bukan anggota TRM, tapi yang banyak gugur adalah AMRI. Kemudian berdasarkan hasil temuan juga ada Kesatuan Laskar Banteng Merah. Nah, itu banyak ditemui di wilayah Salatiga. Itu berdasarkan hasil wawancara saya dan Pak Pri itu dengan veteran pada waktu itu, yaitu Bapak Suparjo. Jadi ternyata banyak laskar yang terlibat selain TKR. Jadi saya dengan Mas Ulil pernah membangun sebuah teori bahwa tentara itu adalah garda utama dalam proses peperangan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah para laskar. Nah, yang ketiga itu baru masyarakat umum. Nah, dari situlah kemudian peristiwa peperangan itu istilahnya ya memang royoan gitu istilahnya. Tapi memang karena pada waktu itu coba dibayangkan tentara kita, laskar kita, rakyat kita belum pernah mengalami peperangan dan diharuskan berperang. Mungkin jika Bapak Ibu sekalian itu menjadi komandan pada waktu itu membawa ratusan pasukan, biasanya cuma latihan berperang, tiba-tiba diajak berperang. Nah, itu sebagai seorang pemimpin itu perasaan Bapak Ibu bagaimana? Kita semua itu bagaimana? Biasanya perang itu cuma latihan, ini disuruh perang beneran dan musuhnya adalah raksasa Perang Dunia Kedua. Nah, itu adalah
sebuah emosi yang berkesan bagi para komandan-komandan pada waktu itu. Jadi perang yang mereka hadapi itu perang beneran, bukan perang latihan lagi. Nah, tapi yang harus kita garis bawahi adalah nanti ada peran dari para laskar, yaitu dengan kenekatan mereka, Bapak Ibu. Jadi proses pengembangan semangat mereka itu saling mendorong semangat antara satu dengan lain. Jadi kalau TKR loyo, laskar bergerak. Ketika laskar kemudian mulai terdesak, TKR bergerak, dan seterusnya. Nah, kemudian seperti yang sudah saya bahas di awal tadi, pengaruh Jepang apakah masih ada? Nah, ini pertanyaan yang harus terjawab. Jadi Jepang itu menjadi sosok yang istilahnya sekarang pragmatis. Jadi yang pertama terlibat membantu sekutu dalam penyerahan kekuasaan. Nah, itu bisa saya berikan contoh pengerahan pasukan Gedo Butai dalam pembebasan tawanan di Magelang. Nah, salah satunya adalah insiden Kampung Tulung yang menewaskan puluhan orang. Nah, itu kan pasukan Gedo Butai dari Semarang ya Bapak Ibu. Itu diterjunkan ke Magelang untuk membantu membebaskan sekutu yang dikepung pada waktu itu. Nah, ini adalah sebuah hal yang mengejutkan ketika batalion divisi-divisi kuat dari sekutu ternyata meminta bantuan Jepang untuk bisa membuat huru-hara agar mereka bisa bergerak. Kemudian yang kedua, provokasi di Hotel Mitaka, perobekan merah putih itu dilakukan oleh tentara Jepang juga. Kemudian provokasi pasukan Homabutai dalam insiden di Gunung Tidar. Jadi pagi hari ketika mereka habis renungan malam, kemudian upacara, pagi harinya terjadi ketegangan, kemudian penembakan. Nah, kemudian membantu sekutu dalam pertempuran Magelang, Babatan, Banyu dan Longmas dari Magelang ke Ambarawa. Nah, ini kan Jepang diharapkan memang dari awal Jenderal Badalu datang itu langsung menemui Mayor Kido untuk berkoordinasi. Kamu harus membantu, istilahnya seperti itu. Tapi di sisi lain pengaruh Jepang itu ada banyak hal yang menarik. Misalkan di Banyumas, kemarin waktu kami melakukan penelitian bersama Pak Sugio Prianto dan Disdikbud Jawa Tengah di Banyumas dan Purwokerto, itu kami banyak menemukan fakta baru. Salah satunya adalah banyak tentara Jepang yang menyerahkan senjata secara sukarela. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar ketika tentara Jepang itu melakukan provokasi, tapi di sisi lain ada kesatuan lain yang juga menyerahkan senjata secara sukarela. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang harus terjawab dari awal. Jadi ada yang merebut, ada yang menyerahkan senjata itu secara sukarela. Nah, ini yang perlu kita kembangkan lebih lanjut nih Bapak Ibu. Jadi Jepang ini di sini posisinya itu sangat sulit. Satu sisi harus terlibat untuk membantu sekutu, di sisi lain juga tidak ingin ada kontak dan bentrok dengan TKR dan juga rakyat Indonesia. Nah, kemudian senjata yang diserahkan cukup banyak. Nanti akan saya tampilkan beberapa contoh. Jadi senjata itu diserahkan cukup banyak. Hanya saja memang tidak semua senjata itu dalam kondisi yang baik. Jadi ada beberapa tentara Jepang itu yang meskipun komandannya meminta untuk menyerahkan secara sukarela, namun mereka juga agak usil, gitu. Misalkan senjatanya itu dibelokkan sehingga akurasinya itu berubah. Kemudian ada yang istilahnya isinya pelurunya itu juga berbeda-beda sehingga tidak bisa digunakan dengan baik. Nah, sebagian pasukan Homabutai Magelang itu juga melarikan diri melalui Temanggung dan Wonosobo. Nah, ini diterima dengan baik oleh Letkol Bambang Sugeng waktu itu yang selaku komandan keamanan di sana. Jadi di sana itu nanti pada waktu saya bersama Pak Endar, mungkin Pak Endar hadir di sini, itu ada sebuah monumen tentang bagaimana ucapan terima kasih dari tentara Jepang karena dibiarkan untuk hidup. Nah, ini yang juga fakta menarik yang mungkin harus disampaikan kepada peserta didik Bapak Ibu. Jadi dalam situasi perang tidak melulu hanya tembak-menembak satu dengan yang lain, tidak, tapi juga
ada sebuah drama-drama istilahnya gitu. Jadi tidak semuanya itu hanya melulu tentang kontak senjata. Selanjutnya, nah ini adalah contoh senjata dari Jepang. Nah ini diambil dari buku Semdam di Ponegoro. Jadi itu senjata yang serahkan ke pihak Indonesia di Banyumas, itu ada 5.000 pucuk, pistol 700 dan seterusnya itu. Nah itu kan berarti cukup banyak. Yang jadi pertanyaan adalah kemudian tentara Jepang ini bagaimana nasibnya? Nah ini yang cukup menarik. Setelah mereka itu menyerahkan senjata, kemudian mereka itu kemana? Nah kemudian ada 2 senjata seperti penangkis serangan udara dan 3 pucuk meriam, itu kan senjata berat. Nah itu apakah tentara kita langsung bisa menggunakan? Nah ini juga menjadi pertanyaan besar. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah apakah tentara Jepang ini membantu mereka untuk mengajari mereka cara menggunakan senjata-senjata tersebut. Nah ini akan menjadi hal yang menarik karena mereka tinggal itu. Apakah mereka juga langsung dicoba? Kan ya tidak, karena memang pelurunya kan terbatas. Nah itu akan menjadi bahan diskusi kita bersama nanti. Kemudian ketika berperang, kita tidak akan terlepas dari logistik. Nah logistiknya dari mana? Nah disinilah peran masyarakat. Jadi tadi disinggung oleh Pak Sokeh, itu ada monumen dapur umum di Kampung Pulung. Nah itu dapur umum itu meskipun itu dianggap itu hanya dapur umum untuk orang sekarang, tapi pada masa itu bagi para pasukan dengan adanya dapur umum itu adalah nyawa bagi mereka. Istilahnya kalau sekarang itu banyak istilah logika nggak akan jalan tanpa logistik, dan perang tidak akan bisa berlangsung dengan baik jika logistik itu tidak ada. Nah maka dalam Palagan Ambarawa itu ada beberapa dapur umum di sekitar Ambarawa. Jadi itu ada di Brongkol, Sepakum, Tuntang, Bawen, satu lagi yaitu ada di Pagersari, yaitu tempat istirahatnya Mayor Suyoto pada waktu itu sebelum peristiwa Babadan. Nah ini logistik ini adalah peran serta dari masyarakat. Jadi masyarakat tidak bisa berperang, bantunya apa? Nah lewat logistik. Kemudian menggunakan nasino. Kalau nggak salah pernah diteliti oleh siswanya Bu Mufri. Jadi nasino ini nasi yang dikepal-kepal gitu. Kalau istilah Jepangnya apa ya, onigiri itu, seperti itu. Nah itu dibawa itu untuk seharian. Nah ini juga salah satu inovasi ya, sebenarnya inovasi dari para pasukan, biasanya membawa nasi secara rantangan itu dikepal-kepal gitu, jadi membawanya lebih simpel. Kemudian, nah ini yang menarik, ketika saya mewawancarai Pak Suparjo bersama dengan Pak Supriyanto, ternyata setiap daerah itu bergotong royong menyediakan logistik sesuai potensi daerahnya. Misal, saya memberikan contoh orang-orang Kedung Jati, itu kan hutan jati, kemudian hutan-hutan lah istilahnya. Dan mereka itu ditugaskan untuk mencari kayu bakar untuk keperluan dapur umum. Jadi setiap hari itu pagi atau sore harinya itu mereka itu ada truk doks ya, itu yang berhilir mudik untuk mengantarkan kayu pada waktu itu yang digunakan sebagai bahan bakar untuk penyediaan logistik dari pasukan. Nah, warga masyarakat menyediakan makanan dan bekal bagi para pejuang. Selain di dapur umum, masyarakat di tempat longmas pasukan itu juga secara sukarela memberikan istilahnya logistik. Nah, kemudian peran masyarakat yang lain itu adalah menjadi intelijen bagi para pejuang. Nah, dalam perang itu intelijen itu memiliki peran yang sangat penting, Bapak Ibu. Salah satu narasumber di buku Ambarawa Kota Perjuangan, saya bersama Mas Ulil itu menemukan seorang veteran itu dulunya dia pernah menjadi intelijen tanpa dia sadari. Jadi dia itu masih kecil waktu itu, beliau itu masih kecil, kemudian dimintai tolong oleh Laskar untuk melihat kondisi benteng Ambarawa kondisinya seperti apa. Nah itu adalah intelijen sederhana yang dilakukan pada waktu itu. Jadi intelijen apakah memiliki peran besar? Tentunya iya, karena dalam pengintaian peperangan kita harus mengetahui kondisi lawan.
Kemudian masyarakat juga membantu pejuang dalam menyabotase logistik sekutu. Jadi dalam proses pembebasan Banyu Biru, masyarakat itu juga membantu untuk menyabotase logistik. Sehingga selain karena terkepung oleh TKR dan Laskar, para tentara sekutu ini juga kelaparan dan juga airnya ditutup oleh masyarakat. Nah, ini mungkin harus menjadi catatan baru, Bapak Ibu. Jadi masyarakat itu membantu juga untuk menyabotase. Nah, kemudian masyarakat juga membuat kerusuhan provokasi. Nah, masyarakat kan dalam aturannya Rabwi, yaitu dan juga pasukan sekutu lain kan tidak boleh menyerang warga sipil. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan warga sipil yang melakukan provokasi seperti itu. Nah, kemudian tadi juga dibahas mengenai menyediakan logistik. Kemudian jangan dipikirkan perang itu hanya menggunakan senjata-senjata besar nih Bapak Ibu. Dari hasil wawancara narasumber itu banyak yang membawa senjata seadanya. Ada yang bawa keris, ada yang bawa golok, ada yang bawa bom air cabai. Jadi mereka membuat seadanya ya, karena masyarakat pada waktu itu dan pejuang pada waktu itu berpikir perang itu ya bukan perang senjata yang tembak-tembakan, bukan. Nah, pikiran mereka masih ya istilahnya provokasi, karena memang ya mereka punyanya itu, mereka nggak pegang senjata, maka mereka menggunakan sumber seadanya untuk membantu perjuangan para pejuang. Nah, terjadi euforia dan kecanduan perang. Nah, ini beberapa narasumber dari penelitian kami, itu ternyata kalau normalnya orang sekarang, ada perang itu malah justru orang itu mengungsi dan takut. Nah, tapi justru pada waktu itu, orang itu ketika mendengar ledakan, itu malah berlari menuju ke ledakan itu. Nah, ini yang menjadi sebuah temuan penting di mana masyarakat itu ternyata malah kecanduan perang. Jadi ketika mereka itu berangkat perang itu ada sebuah kebanggaan, dan ketika mereka pulang dengan selamat itu juga menjadi kebanggaan, dan nanti ya cerita-cerita besar gitu, oh saya menaklukkan 2 Londo misalkan, ya seperti itu. Nah, itu ternyata terjadi kecanduan perang, dan itu wawancara dengan Pak Parjo, almarhum Mbah Mangun, kemudian satu lagi di Banyu Biru, itu memang masyarakat pada waktu itu mengalami euforia dan kecanduan perang. Dan perang itu mereka berupaya untuk menaikkan status sosial mereka. Awalnya petani, ya, pekebun, mereka ada kesempatan berperang, mereka ikut berperang. Ada kebanggaan di sana. Dan siapa tahu jadi tentara. Nah, ini adalah pemikiran sederhana pada waktu itu. Nah, kembali ke narasi besar, yaitu raksasa Perang Dunia II dipermalukan. 2 kompi pasukan Gurkha tidak berkutik. Jadi ada sekitar 2 kompi yang diterjunkan di Semarang, itu tidak bisa berbuat banyak ketika mengevakuasi para internira dan tahanan perang dari Magelang menuju Ambarawa. Seperti yang saya ceritakan tadi, mereka membutuhkan waktu 2 hari 2 malam hanya untuk bergeser dari Magelang ke Ambarawa. Kemudian banyak pasukan Gurkha juga yang terbunuh. Nah, ini juga menjadi sebuah pukulan besar bagi Inggris tentunya. Nah, saya ingat dengan meta historisnya Pak Pri, berandai-andai istilahnya. Kenapa kok harus terjadi palagan? Dan Inggris itu merasa mungkin menyesal, kenapa kok kami itu harus ikut perang seperti itu. Nah, kemudian ada 2 pasukan elit dari sekutu, yaitu Divisi Mirata dan Dritian, yaitu mereka yang mengawal proses evakuasi itu tidak mampu menghadapi TKR yang belum memiliki pengalaman perang yang mumpuni. Lah ini jadi kita bisa membayangkan zaman dulu itu perjuangan mereka seperti apa. Jadi kok di sekelas Divisi Mirata dan Dritian pada waktu itu pasukan mereka tidak bisa berbuat banyak dalam pertempuran itu. Nah, ini tentunya akan menjadi hal yang memalukan bagi Inggris pada waktu itu. Nah, kemudian sisi lain keberhasilan Palagan Ambarawa tentu yang terkenal adalah strategi Makarabyuha, Sukit Urang. Nah, ini tapi dikolaborasikan dengan Blitzkrieg, serangan kilat. Nah, pencetusnya Kolonel Sudirman,
tapi pemikirnya orang lain. Nah ini kita harus cari tahu siapa pemikir dari serangan ini. Kemudian kolaborasi antara TKR, Laskar, dan masyarakat, utamanya dalam hal intelijen. Jadi mungkin banyak terlewat dalam sebuah peperangan, peran intelijen dalam proses peperangan tersebut. Kemudian kedatangan komandan dari keempat divisi Jawa Tengah yang menguatkan semangat para pejuang. Jadi pasca gugurnya Letkol Isdiman, itu kan kemudian pasukan dari hampir seluruh Jawa Tengah itu bergerak ke Ambarawa untuk melakukan Palagan Ambarawa. Nah ini yang kemudian menguatkan semangat para pejuang. Nah kemudian keberhasilan Ambarawa juga tidak terlepas dari sabotase logistik dan transportasi yang itu membuat Sekutu dan Jepang itu putus asa, kelaparan, dan tersiksa. Jadi mereka berperang terus ya nggak masalah, tapi ketika logistik itu diputus, nah mereka akan bagaimana? Nah adanya sabotase itu di Kalibanteng, kemudian di Ambarawa, kemudian nah ini yang temuan saya dengan Pak Sugeng Priyanto. Jadi adanya pasukan khusus yang itu dipimpin oleh Pak Mayor Imam Adruni di Batalion 1 Resimen 16 Divisi 5 Purwokerto, itu membawa persenjataan berat yaitu meriam dan PSU, penangkis serangan udara. Nah ini cukup membantu, utamanya pada waktu itu jika jalur darat itu tidak dimungkinkan kan berarti melalui udara penyerangan logistiknya. Nah itu dilakukan melalui udara, tapi ada gangguan yaitu dengan adanya meriam dan PSU. Dan ada 2 pesawat Sekutu yang berhasil ditembak jatuh. Jadi pesawat zaman dulu belum seperti pesawat zaman sekarang, itu di mana pesawat itu bisa ditembak, apalagi ditambah dengan adanya PSU. Nah ini kemudian membuat angkatan udara dari Sekutu pun kesulitan untuk menjangkau Ambarawa untuk mengirimkan logistik kepada para tentara. Jadi demikian presentasi dari saya, nanti bisa ditambahkan oleh Mas Ulil, Mas Ulil juga membantu saya cukup banyak dalam penulisan Mayor Imam Adruni dan juga rekan saya dalam menulis Ambarawa Kota Perjuangan. Juga ada guru saya Pak Supriyo Priyanto, ini dosen spesialis sejarah militer dari Undip. Nah ini nanti akan mungkin banyak memberikan tambahan dan juga ada evaluasi lain untuk menambah sedikit banyak pengetahuan kita dan juga khasanah sebenarnya peristiwa sejarah lokal yang mungkin ditulis dalam buku mapel itu kalau nggak salah cuma 1 lembar Bapak Ibu. Tapi ketika dijereng istilahnya ketika diluaskan ini sudah jadi 2 buku. Dan mungkin akan bisa menjadi lebih dari itu. Jadi saya dengan Mas Uli itu ini masih bisa dikembangkan lagi nih sejarah lokalnya ini. Ternyata dari sebuah peristiwa nasional kan sudah menjadi peristiwa nasional karena tanggal 15 Desember itu dijadikan peringatan Hari Juang TNI, Hari Juang Kartika. Itu banyak peristiwa sejarah lokal yang terjadi. Juga penelitian dari rekan-rekan dari dosen UNES itu tentang Kampung Tulung, itu ada Mas Ganda, Pak Saiful, juga Pak Soke dan Mas Uli juga mungkin dulu terlibat juga. Nah itu sebenarnya menyadarkan kita Bapak Ibu Guru. Jadi kita itu Bapak Ibu Guru itu kalau hanya mengajar, nah itu kita akan hanya istilahnya menjadi toa, tahu toa speaker. Jadi kalau ada azan itu hanya melantangkan gitu. Tapi ketika kita itu juga melakukan riset, penelitian, kita itu akan istilahnya punya wawasan yang lebih luas. Dan juga ketika bercerita dengan murid, meskipun itu berceramah, akan lebih menarik gitu loh. Karena tidak hanya sekedar monoton, hanya melihat dari buku paket gitu. Jadi kita tidak sebagai tua, tapi kita juga mencari tahu sumber suara itu, oh itu yang azan siapa, kok suaranya bisa seperti itu dan seterusnya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu. Monggo Mas Ulil, kita bisa lanjut ke sesi diskusi. Iya,
Terima kasih Pak Oni Andi Asmara. Oke. Cukup bisa dibilang mengernyitkan dahi ya kita ya. Maksudnya, kalau saya tentara di sini, maksudnya apa ini? Kok Sudirman yang mengeksekusi kok nggak mikir itu? Waduh. misal aja ya. Misal aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi ada beberapa poin kunci di sini bahwa telah terjadi keruwetan dalam sederhana ya bahasa saya. Telah terjadi keruwetan dengan niat datangnya Rapwi ke Jawa untuk menyelamatkan atau membawa pulang para interniran saat Perang Dunia Kedua berkecamuk khususnya di Jawa, tapi membawa hal-hal yang nanti mengarahkan kita ke proses perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dan cerita-cerita tadi mungkin penggalan-penggalan singkat dari seluruh cerita yang ada di Nusantara. Dan yang kedua, tadi saya menyimpan satu pesan bahwa webinar malam ini Bapak Ibu sekalian, dan tulisan-tulisan dari Pak Oni, Pak Pri, mengenai proses Palagan Ambarawa itu tuh niat utamanya adalah karena Palagan Ambarawa sudah milik nasional, jadi masyarakat Ambarawa kebagian dikit gitu. Tapi sudah bagus tiap tahun, tapi sekarang udah nggak dilaksanakan lagi ya. Kemarin-kemarin atau tahun 2021 itu 2019 sampai 2018 sampai 19 karena Covid ya, jadi nggak jadi lagi. Itu di Pangsar Lapangan Besar Jenderal Sudirman Ambarawa di Batalion Kavaleri itu masih masyarakat Ambarawa didekatkan sama tentara dengan cara ada parade dan kolosal sejarah atau peragaan sejarah peristiwa Palagan Ambarawa. Nah sekarang udah nggak ada lagi nih. Jadi peristiwanya udah diambil nasional, kemudian perayaannya yang biasanya di Ambarawa udah jarang terjadi, maka apa nih yang didapat? Kalau di Semarang kan orang-orang Semarang pasti tahu, oh 5 hari di Semarang. Itu milik orang Semarang tuh. Nah milik Kabupaten Semarang yang mana nih? Nah, harusnya Palagan Ambarawa bisa jadi identitas nih. Secara lokal yang tadi disampaikan oleh Pak Soke, ada identitasnya. Harusnya di sini bisa, tapi masih belum. Itu mungkin Bapak Ibu ada 2 poin fokus di dalamnya. Mungkin ada sedikit tanggapan atau pertanyaan dari rekan-rekan peserta sekalian. Sudah dari Resen ada Pak Priyadi dong. Halo Pak Priyadi, boleh nih karena ada Resen. Apa nih pendapatnya nih atau pertanyaannya? Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kebetulan 2 bulan sebelumnya kan saya juga mengangkat tentang pemerintahan militer di Magelang. Ya, tapi 48-49 ketika agresi militer Belanda kedua. Nah ini saya coba untuk mengaitkan dengan Mas Oni. Karena dalam pengantar skripsi saya tahun 98 dan waktu itu juga saya mendapat bantuan dari Pak Priyo. Terima kasih Pak Priyo tentang saya sering secara diam-diam ikut ini sejarah militer, menambah wawasan tentang pemerintahan militer di Magelang. Kebetulan ada satu angkatan dari Magelang yang mengambil jurusan ilmu sejarah di Undip dan saya waktu itu mengambil jurusan pendidikan sejarah. Langsung saja. Begini Mas Oni, pertempuran besar seperti di Palagan Ambarawa, kemudian pertempuran 10 November di Surabaya, kok dimulai dari Magelang ya, awal mulanya. Pertempuran 3 hari di kota Magelang itu terjadi pada tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 1. Tapi ada juga yang mengatakan tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 3 November. Dan bahkan Presiden Soekarno sendiri datang ke Magelang berdiskusi dengan Jenderal Bettel agar pertempuran 3 hari di kota Magelang ini berhenti. Kemudian ini versi penelitian saya di tahun 1996. Kalau versi Mas Oni tadi tentara sekutu memanfaatkan tentara Jepang ya untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka di daerah-daerah. Tetapi kalau membandingkan dengan peristiwa Kampung Tulung,
justru pelakunya itu bukan Jepang, melainkan Nika. Nah ini, saya juga curiga meninggalnya Jenderal Malabi di Surabaya itu yang melakukan memancing kemarahan sekutu Inggris itu justru malah Nika ya. Karena maaf, Nika sendiri itu kan sebenarnya tentara Belanda yang mengungsi di Australia di tahun 42 setelah Jepang berhasil menguasai wilayah Indonesia. Nah ini bisa diteliti lebih lanjut, tapi dari beberapa sumber yang saya teliti tahun 95 sampai dengan 97 itu menunjukkan bahwa ternyata Nika itu juga membuat sabotase, membuat masalah supaya ini memanfaatkan tentara Jepang yang sedang frustasi karena kalah perang, dan juga ini memanfaatkan sekutu untuk melepaskan bangunan-bangunan yang strategis yang bisa dijadikan markas mereka untuk kembali menduduki daerah-daerah baik di Semarang, Magelang dan sekitarnya. Ini nanti Mas Oni saya minta tanggapan. Kemudian yang kedua terkait dengan Ambarawa, kebetulan kalau saya menyebutnya bahwa pertempuran Ambarawa itu adalah merupakan bentuk pengejaran dari TKR. Ini saya versinya dari selatan ya, karena waktu saya menulis skripsi itu saya bertemu dengan salah satu anak buahnya Bang Tarjo dari Tentara Rakyat Mataram. Kemudian ada juga Mubini dan satunya anak buah Mayor Bambang Sugeng. Versi mereka mengatakan bahwa pertempuran Palagan Ambarawa itu adalah kelanjutan dari pertempuran di Magelang. Jadi yang dihadapi itu bukan tentara Jepang, melainkan tentara Inggris yang berusaha untuk melucuti senjata tentara Jepang, mengembalikan ke daerah asalnya, dan juga ini membebaskan para interniran. Tapi memang sebagian dari pelucutan senjata itu ada yang diserahkan secara sukarela oleh tentara Jepang. Dan kalau saya temukan di Magelang, tentara Jepang yang dulu pernah menjadi pelatih peta. Karena mereka kan punya hubungan emosional. Nah ini yang saya temukan di Magelang. Kemudian ada juga yang melalui pertempuran kecil. Jadi ada sebagian tentara keamanan rakyat yang tidak memiliki senjata, kemudian mereka bersama-sama melucuti tentara Jepang. Ya termasuk juga ini salah seorang perwira polisi Mas Oni ya, bukan Mas Oni, Mas Oni Super siapa panjangannya, itu juga salah satu pahlawan nasional dari polisi istimewa yang pernah membantu membebaskan pelucutan senjata di Magelang. Yang terakhir saya ingin bertanya ini kepada Mas Oni terkait dengan ini apa dampak peristiwa Palagan Ambarawa khususnya bagi generasi sekarang yang sedang demam terhadap gawai. Karena saya juga pernah membaca, kalau nggak salah Anda pernah menulis dalam lomba apa itu ya, tentang nasionalisme dengan menggunakan gawai. Sekilas saya lihat melacak tentang jenengan sudah ketemu semua di dunia maya. Jadi apa dampak peristiwa Palagan Ambarawa ini terhadap generasi muda yang sedang berkecamuk dengan gawai, lantas bagaimana bisa menyadarkan mereka untuk kembali memahami nilai-nilai perjuangan Palagan Ambarawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Priyaji. Magelang tulen nih. Ternyata skripsinya juga begitu. Baik, tadi yang pertama ini kenapa nih dari Magelang mulainya? Mungkin gini Pak, niat awal dari sekutu kan ya itu tadi yang disebutkan Pak Priyaji ya, untuk melucuti senjata tentara Jepang, memulangkan mereka dan menyelamatkan seluruh interniran ya kan. Nah di situ kerutan terjadi di Magelang Pak. Makanya mulai dari Magelang. Kenapa ada tiba-tiba pertempuran Magelang, Soekarno datang untuk meredam dan sebagainya? Ya emang troublemaker di Magelang kayaknya Pak. Maka terus menjalar kemana-mana ya. Tapi itu ada cicet aja. Mungkin kalau nggak Mas Oni, mungkin pertanyaan Pak Priyaji lebih cocok dijawab oleh Pak Supriyo Priyanto. Bagaimana Priyaji? Setuju nggak? Coba Pak Priyo, monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Priyaji. Jadi memang begini,
saya pernah menulis itu dengan metahistori. Karena seperti kita ketahui, sebelum tentara Inggris mendarat di Semarang, itu Semarang itu sudah kesusupan dari agen-agen nikah. Jadi agen nikah sudah ada di Semarang, tapi mereka belum bisa bekerja karena kekurangan personil. Lah menunggu tentara Inggris. Nah, maka dalam metahistori saya dengan Mas Oni, seandainya agen nikah itu tidak campur tangan, dia duduk manis di Semarang, nunggu Inggris menyelesaikan pekerjaannya, itu sudah tidak usah terjadi. Ya. Halo Pak Bri, kepencet Pak Bri, pencet mute ya. Bisa dibuka lagi Pak Bri. Oh ya, jadi saya ulang, dalam metahistori saya, itu seandainya agen nikah yang ada di Semarang, itu tidak ikut campur. Dia bersabar diri, duduk manis di Semarang, menunggu tentara sekutu menyelesaikan pekerjaannya, ya, membebaskan tawanan Jepang, interniran dan sebagainya. Ya sudah, malah tidak terjadi palagan Ambarawa. Nah, mengapa kok mereka kemudian seakan-akan bernafsu ini untuk ikut campur ini? Karena ialah terkait dengan adanya kejadian di Australia, yaitu disersinya Batalion Knil ENF 1 yang kemudian mereka di Australia mengadakan pemogokan, kemudian mereka dijebloskan semua dalam penjara. Nah, padahal Batalion Knil 1 inilah yang sebetulnya disiapkan untuk Jawa Tengah. Jadi katakanlah Banmok tidak mempunyai lagi tentara kecuali membebaskan ini jadi para ini interniran ini. Ya, kira-kira demikian tambahnya Pak Priadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pri. Keren banget. Berarti memang ada kausalitasnya antara yang di Australia sama yang di Jawa Tengah ini. Silakan Mas Oni, mungkin ada lagi. Ya, karena terkait dengan kausalitas, Pak Priaji. Jadi memang dari awal kedatangan sekutu di Jawa Tengah kan memang sudah terboncengi oleh Nika, dan Nika sendiri berdasarkan diskusi saya dengan Pak Pri juga itu sudah menyusup di sana. Tapi ternyata ya memang ada di kondisi di mana mereka tidak bisa bergerak kecuali membonceng seperti itu Pak Priaji. Nah, ketika istilahnya apakah pasukan Jepang ini istilahnya melakukan provokasi dalam beberapa sumber? Iya, meskipun mereka dalam tanda kutip, apakah mereka bergerak dari keinginan mereka sendiri ataukah karena itu perintah? Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Makanya tadi ketika saya menyampaikan presentasi itu ada dua sisi dari tentara Jepang. Di satu sisi mereka terikat untuk melawan sekutu, menuruti perintah sekutu. Tapi di sisi lain juga istilahnya mereka punya ikatan emosional seperti yang disampaikan oleh Pak Priadi tadi dengan para anggota PETA. Nah, ini yang kemudian istilahnya tentara Jepang, salah satunya adalah satuan dari Mayor Kido Butai, itu kemudian didatangkan ke Magelang, nah kemudian menembaki secara membabi buta dari arah utara. Itu kan tujuannya untuk membuka blokade dari arah utara. Nah, ini yang kemudian tentara Jepang ini dimanfaatkan oleh sekutu, tapi di sisi lain juga diprovokasi oleh agen-agen Nika. Nah, ini yang provokasi yang dilakukan oleh agen Nika, salah satunya adalah dari hasil temuan riset kami, itu adalah dengan mengganti bendera merah putih di tempat kem-kem interniran. Jadi di Sisteran, Kader School, kemudian Hotel Montane, kemudian Tangsi Tuguran, itu kan karena sudah menjadi milik NKRI kan, jadi waktu itu pemuda, mungkin deskripsi Pak Priadi ada, para pemuda itu memasang logo-logo merah putih dan juga bendera merah putih. Nah, sekutu yang disinyalir agen Nika itu kemudian mengganti bendera itu dengan bendera Inggris atau bendera Belanda. Nah, ini yang kemudian menjadi provokasi tersendiri bagi TKR loh. Jangankan bendera Belanda, bendera ketika bendera merah putih di Hotel Nitaka di Globek saja, itu kan kemudian amarah pemuda kan langsung mendatangi markas
Mayor Nishimura pada waktu itu. Kemudian para pemuda mengamuk kan, istilahnya seperti itu. Jadi memang di sini seperti yang disampaikan oleh Mas Ulil, ada keruwetan di sana. Nah, Nika melalui bayang-bayang sekutu dan menekan sekutu, karena kalau nggak salah mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Pri. Jadi ada perjanjian khusus antara Belanda dan Inggris. Jadi secara nggak langsung mereka itu membonceng tidak secara ilegal, tapi secara legal. Jadi memang dari awal mereka itu berusaha untuk menguasai Hindia Belanda mereka kembali gitu. Cuma ya seperti yang disampaikan oleh Pak Supriyo Priyanto tadi, itu ternyata banyak hambatan, salah satunya adalah insiden di Australia, yaitu dengan banyaknya tentara desersi, kemudian adanya larangan hitam dan seterusnya. Jadi benar-benar sabotase di Australia itu dilakukan oleh tentara kita. Secara nggak langsung saya bilang tentara kita, meskipun mereka ada yang KNIL juga, mungkin dengan kesadaran dari diri mereka bahwa mereka bagian dari Indonesia, kemudian mereka melakukan desersi. Nah, jadi ketika Pak Biaji mengatakan ini merupakan provokasi Nika atau Jepang, ini Nika memanfaatkan kondisi frustasinya tentara Jepang. Memang iya, jadi memang salah satunya ya, dengan mengganti bendera itu, kemudian melakukan penembakan dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian menjadi provokasi agar situasi semakin menjadi chaos. Nah, situasi chaos inilah yang kemudian nanti memaksa sekutu mau tidak mau itu harus kemudian mendatangkan pasukan dari Ambarawa, salah satunya di bawah pimpinan Letkol Edwards. Nah, juga nanti termasuk Kido Butai, pasukan dari Mayor Kido itu tadi. Karena kalau tidak begitu, mereka akan kesulitan bergerak dari dari Magelang menuju Ambarawa. Kira-kira begitu untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian, nah ini temuan baru nih Pak Priyadi. Mungkin saya suatu saat ingin membaca skripsinya Pak Priyadi nih. Oke, mungkin singkat Mas Soni. 1 menit. Itu adalah tentang tentara Jepang yang melatih peta. Nah, ini khususnya yang menjadi pertanyaan adalah menggunakan senjata alat beratnya itu apakah juga dilatih, mengingat peta adalah lapis kedua dari pasukan Jepang. Nah, ini mungkin menarik, kapan waktu kita bisa berdiskusi dengan Pak Priyadi. Kemudian generasi muda dan gawe. Nah, ini jadi saya pernah menulis tentang nasionalisme pemuda di dalam tanda kutip gawe. Jadi sekarang banyak media yang berkembang. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan menyadarkan mereka melalui media tersebut. Istilahnya mungkin ketika kita itu dipagut ular, maka kita mengobatinya juga pakai racun ular, kan antibiotiknya seperti itu. Jadi melalui gawe itulah kita manfaatkan bagaimana mereka bisa mengenal peristiwa sejarah lokal, misalkan Palagan Ambarawa. Ketika buku tekstual itu cukup membosankan, maka kita harus coba media lain. Mungkin Bapak Ibu ketika COVID kemarin itu banyak berinovasi nih, salah satunya dengan YouTube, podcast dan kawan-kawan. Nah, itu cara itu. Tapi cara itu akan lebih efektif ketika Bapak Ibu memiliki pengetahuan yang lebih dari sekedar apa yang ada di buku paket itu. Maka kita harus lebih banyak memberikan alternatif sumber. Nah, ini yang kemudian kemarin kita jadikan tema nih Mas Ulil nih. Kita harus banyak alternatif sumber sehingga kita bisa menguak sisi menarik dari setiap peristiwa sejarah itu. Tidak hanya perang, mengumpulkan, muncul Jenderal Sudirman, selesai. Gitu. Pikir kan, wah, udah selesai Jenderal Sudirman. Tapi kita harus melihat ternyata tidak hanya tentang sosok Kolonel Sudirman di sana. Banyak pihak yang terlibat, banyak juga insiden-insiden yang menyertai dan mewarnai dari peristiwa tersebut. Ya mungkin kalau bagi saya nih, karena saya tinggalnya di Kabupaten Semarang, itu dekat dengan tempat tinggal mereka. Nah, itu akan menggali minat anak-anak. Kurang lebih seperti itu, Pak Priyadi dan Mas Ulil, monggo. Oke, terima kasih Mas Oni. Karena waktu tipis ya Pak Priyadi ya, ampun dibalas lagi ya. Nanti kawan-kawan lagi ya. Terima kasih untuk Pak Priyadi. Lalu yang bertanya lagi nggak boleh masih ada? Yang lagi boleh, masih ada 10 menit dari kita. Mana nih?
Oh, Mas Agi. Ya, silakan Mas Agi Karisma. Mungkin Pak Piyaji Amit bisa di-mute dulu Pak sementara. Silakan Ya, Mas Agi. terima kasih Pak Olil dan narasumber Pak Soheh dan Pak Oni ya tadi ya, materinya sangat luar biasa. Di sini saya mau menyampaikan fakta-fakta baru Pak dan keresahan saya karena saya bukan praktisi di pendidikan atau saudara. Saya belajar dari buku, terus dari narasumber, dari Bapak Ibu guru juga, dari literasi, dan arsip-arsip dari Sekutu juga Pak. Temuan saya dari teman-teman dan teman-teman komunitas dan saya pribadi waktu berkunjung di Museum Istiman, saya menemukan koleksi ini, koleksi Museum Istiman itu ada yang misinformasi. Ada dua kesalahan atau misinformasi itu yang di dalam ruangan dan di luar ruangan. Yang misinformasi yang sangat parah itu yang pesawatnya ini, Pak, Bapak Ibu. Di mana misinformasi itu ini jenis pesawat dan rondelnya ini kurang tepat. Bahwa disebutkan di buku sejarah terbitan 2014 menyebutkan itu Thunderbird Bapak Ibu. Dan itu pesawat dari RAF, Royal Air Force, Inggris. Nah ini ada ketidakcocokan, kesinkronan dari koleksi museum dengan literasi atau arsip-arsip dari Belanda. Nah ini saya mohon ini berkonsultasi Bapak Ibu yang di bidang militer atau pendidikan. Ini mungkin Pak sinten niku Pak Supriyo Priyanto, Pak Pri. Oh nggih, mungkin lebih paham nggih, mohon bantuannya. Sebelumnya ya saya udah lobby ke Dinas Pariwisata, cuman belum berhasil. Mohon bantuannya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mas Agi. Nah ini Pak Pri, ini Mas Agi ini sama komunitasnya, beliau langsung ke dinas Pak ngomong, itu salah pesawatnya gitu. Nah, ini kira-kira gimana nih Pak? Silakan Pak. Jadi saya kira kok itu kan lebih baik menjadi PR-nya MGMP Semarang lah. Gitu ya Mas Uli. Kalau MGMP Semarang nanti akan lebih mandi lah. Syukur ya. MGMP Semarang nanti mensponsori, mensponsori untuk mengusulkan nama Mayor Imam Madrongi menjadi salah satu nama jalan di Kabupaten Semarang. Gitu ya Mas Oni ya. Oke. Tapi untuk konten sendiri Pak, ya, Pak Pri, yang ditanyakan Mas Agi tadi, kontennya pesawatnya apakah memang punyanya RAF atau bagaimana Pak Pri? Apakah pernah dapat sumber-sumber terkait isi dan koleksi dari Museum Palagan Pak Pri? Jadi begini, saya sendiri pada waktu itu ikut katakanlah menangani pembangunan museum monumen Palagan Ambarawa itu mulai dari peletakan batu pertama sampai selesai. Tapi begitu pas sudah datang ada pesawat, ada tank segala itu saya sudah tidak menangani lagi. Jadi dan memang terkadang terjadi kerancuan juga ya. Ini pesawatnya Belanda atau pesawatnya Inggris kan gitu. Karena pada waktu katakanlah Inggris masuk itu peralatan Belanda itu juga banyak yang ditinggalkan di Indonesia gitu ya. Jadi tidak kok kemudian semua diangkut ke Australia, tidak. Tapi ya itu, mereka juga sudah punya angkatan udara, punya dua angkatan laut, angkatan daratnya juga ada. Jadi bisa juga Inggris memanfaatkan pesawat dari Belanda ya. Ini kira-kira jangan mungkin. Jadi serba kemungkinan lah. Kira-kira demikian. Oke, mungkin terakhir Pak, menjawab dari semua mungkin pertanyaan dari semua peserta di sini Pak. Kira-kira Museum Palagan Ambarawa itu dulunya seperti apa sih Pak? Maksudnya niat awalnya itu seperti apa Pak? Kok lokasinya di situ? Apakah ada perang di situ? Nah,
Jadi demikian pada waktu itu ya, kita akan mengangkat hari infanteri. Lalu kita kebingungan, kira-kira mana sih yang baru diangkat? Kalau 10 November sudah milik orang Surabaya. Kemudian 15 Oktober miliknya orang Semarang. Pertempuran Kota Baru milik orang Jogja. Nah, lalu untuk hari infanteri mana? Katakanlah yang betul-betul di situ melibatkan pasukan infanteri yang sebenarnya. Akhirnya setelah dikaji ya piringan dari Dinas Sejarah Militer pada waktu itu yang dikaji di Bandung, akhirnya ditemukan yaitu Palagan Ambarawa. Dan betul-betul setelah ini memang katakanlah untuk Palagan Ambarawa itu memang katakanlah layak untuk diangkat menjadi hari infanteri. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih. Oke Pak Pri, terima kasih. Nah Bapak Ibu sekalian, itu tadi agak sedikit cerita dari awal. Karena memang beliau Pak Pri salah satu bagian dari awal mula berdirinya Museum Palagan Ambarawa. Untuk mencari yang paling cocok hari infanteri itu peristiwa apa. Nah dari sinilah jadi catatan kita semua ya Bapak Ibu selaku MGMP dari masing-masing kota Kabupaten Solo Jawa Tengah ini Pak Pri pesertanya. Nanti bisa mengambil hikmah makna dari pertemuan webinar kali ini untuk kemudian dibawa ke MGM-nya masing-masing, di mana bahwa 1, 2, 3 perjuangan yang kita awali, pahlawan-pahlawan kita awali, itu menjadi salah satu cerminan yang baik untuk kita di masa mendatang. Dan mungkin kita, karena waktunya tinggal 3 menit, ada closing statement dulu dari Pak Oni. Nanti karena ini Pak Soe udah live ya, nanti mungkin diwakili closing statement-nya oleh Pak Pri ya. Statement terakhir lah, pesan. Gitu ya. Silakan Pak Oni. Langsung ditutup Mas Ulil saja lah. Oh gitu. Ya, silakan Pak Oni aja dulu. Jadi closing statement dari saya untuk Bapak Ibu, kita selain sebagai guru, kita juga seorang sejarawan. Karena skripsi kita sejarah. Maka dari itu, mari Bapak Ibu untuk bisa mengangkat sejarah lokal kita itu agar lebih dikenal. Apalagi notabene ketika kita bicara tentang sekolah di mana tempat kita mengabdi, itu otomatis mewakili sebuah daerah. Dan daerah itu pasti memiliki sejarah lokal yang nantinya bisa untuk menjadi seperti semacam bahan kita untuk mengajar. Nah, salah satunya juga mengenai sejarah militer, Bapak Ibu. Jadi mungkin pengkaji militer tidak begitu banyak, gitu. Jadi setelah tokoh-tokoh yang didominasi oleh para jenderal seperti Pak Nasution dan kawan-kawan yang menulis tentang sejarah militer, termasuk Pak Pri sendiri yang juga tidak jauh-jauh dari militer. Nah, kita juga bisa untuk menulis tentang sejarah militer, karena sejarah militer itu menariknya adalah kita bicara tentang perjuangan yang nyata seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang arkeologi, mungkin kita akan banyak bermeta, nih. Kita berandai-andai, oh ini tinggalan siapa dan lain-lain, dan mungkin masih banyak perdebatan. Tapi ketika bicara militer, mungkin banyak kajian yang bisa diteliti. Nah, juga menjadi tadi yang seperti Pak Priyadi sampaikan, itu menjadi bahan yang menarik bagi generasi zaman sekarang. Kalau melihat game-game yang diminati anak sekarang itu adalah game-game tentang peperangan, itu pasti. Nah, apakah kita punya sejarah perang? Loh, kita punya kok. Jadi kita harus mengangkat itu. Jadi ketika apa yang membedakan kita dari guru yang lain adalah kita bisa membangun narasi tentang sejarah daerah kita. Karena kita selain sebagai guru, kita juga sejarawan. Nah, sudah tugas kita tidak hanya seperti tadi yang mungkin saya sampaikan, tidak sebagai pengeras suara saja, tapi kita juga harus bisa menyampaikan suara sendiri. Kurang lebih seperti itu, Mas Ulil. Terima kasih untuk kesempatan dan juga atensinya dari Bapak Ibu semua MGMP Sejarah SMA se-Jawa Tengah. Sekali lagi matur nuwun, Pak Rinto dan juga segenap tim, matur nuwun. Demikian. Oke, terima kasih ke Pak Oni Andi Asmara. Thank you banget. Itu tadi Bapak Ibu seluruh rangkaian webinar estafet kita yang mungkin singkat,
1,5 jam, meskipun waktunya singkat tapi mudah-mudahan bermakna. Dan jangan lupa di kolom komentar sudah ada link untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan untuk dibuka dulu linknya. Silakan diklik, nanti presensi di situ dan sertifikatnya juga di situ. Kok nogas ya, Pi? Oke, jika sudah, Pak Rinto, informasi untuk webinar estafet bulan depan di mana ya? Jadi Bapak Ibu, untuk tiap bulan kita akan adakan seluruh webinar estafet sejarah langsung dari MGMP Provinsi SMA Jawa Tengah, didukung oleh Aksi Provinsi Jawa Tengah. Dan tiap bulan, tiap tanggal 17, jangan lupa Bapak Ibu untuk mantengin terus grup-grup MGMP-nya Panjenengan. Nanti akan ada webinar dari kami estafet sejarah. Pak Rinto, halo? Halo Mas Ulil. Bulan depan di mana Pak? Ya. MGMP mana nih bulan depan nih? Ini masih dibicarakan nanti di tingkat kabupaten para ketua MGMP kabupaten kita tawarkan. Mungkin ini ada informasi Mas Ulil untuk ada masukan terkait dengan estafet secara lokal yang secara luring itu. Kita mendapatkan sambutan jawilan dari Ketua Museum Runggowarsito dalam hal ini memfasilitasi bagi anggota MGMP dan bersejarah untuk berkunjung ke sana dan kemudian diberikan trip untuk lawatan secara lokal. Ini konsepnya masih kita itu dulu kita rencanakan karena ini bisa terrealisir baru bulan depan. Januari atau Februari nanti tunggu informasinya Mas Wil. Sekaligus kita gandeng asal coba mendaki dari Dinas Provinsi untuk bidang budaya dan kesejarahan. Nanti formatnya bagaimana kita infokan lebih lanjut. Semoga kita bisa memfasilitasi keinginan teman-teman yang ingin untuk kegiatan estafet yang secara luring gitu. Infonya nanti nyusul. Itu maksudnya. Oke. Ya itu mungkin Pak, terima kasih. Mungkin ada sedikit masukan ya Pak untuk acara yang kayak gitu. Langsung aja ke museumnya Pak, sponsornya Pak. Kalau dinas jangan ya Pak, uangnya udah habis pakai buat acara Mas Sony kemarin. Oh gitu, ya oke, nggak apa-apa. Ini kebetulan kemarin ketika Hagen itu ketemu dengan ketua museum dan ternyata memang kawan lama ini, kawan lama jadi sempat bincang itu, tapi kita belum intent untuk. Baik, ya. Baik. Pak Rinto, thank you banget. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian atas atensinya. Mudah-mudahan Palagan Ambarawa selalu diperingati dan selalu dimiliki oleh orang Ambarawa pada khususnya dan seluruh Jawa Tengah pada umumnya. Itu saja yang bisa saya berikan. Saya Muhammad Ulil Farudin. Aura kasih lagi makan telur. Terima kasih para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Mas Oni, Mas Ulil, teman-teman. Jangan lupa ya Bapak Ibu di kolom komentar link presensi dan sertifikat. Oke, makasih. Boleh, silakan boleh live, boleh Bapak Ibu silakan. Aura kasih nggak makan telur. Aura kasih nggak makan telur. Oke, terima kasih. Itu live kita. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.